Materi kita adalah soal tes masuk kerja bagian admin part 2. Kalau kemarin kita udah bahas part 1 dengan model soal yang agak sedikit membuat pusing kepala. Nah sekarang ya sama sih kurang lebih aja. Cuman kalau kalian sudah membekali diri dengan pengetahuan di part pertama kemarin, insya Allah part 2-nya itu nggak bakalan susah. Kenapa? Karena dasarnya udah ada. Kalian sudah terbiasa kemarin. Gak usah terlalu banyak basa-basi. Petunjuk soalnya kita lihat di bawah sini. Ada jabatan menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan. Nah, di sini sudah ada 3 tabel bantu atau tabel referensi yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan. Coba saya zoom-zoom sedikit ya. Nah, ini dari 3 tabel yang ada di bawah ini, itu semuanya punya acuan gitu kan. Dan untuk soal pertama, yaitu di kolom jabatan ini, sama gaji pokok, itu kita menggunakan tabel referensi yang ini. Tabel golongan ya. Nah, kalau kita melihat dari model tabelnya, ini kan dia tabel vertikal kan ya. Kenapa? Karena judulnya ada di atas, isinya di bawah. Oke, mudah-mudahan kalian sudah hatam ya tentang format tabel vertikal maupun horizontalnya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa referensi tabel yang akan kita gunakan untuk memunculkan jawaban kolom jabatan dan gaji pokok di atas ini adalah tabel vertikal, maka rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Aktifkan dengan menekan tombol tab pada keyboard. Sesederhana itu untuk bisa mengetahui rumus apa yang mau kita pakai. Apalagi kalau misalnya di petunjuk udah dikasih tahu ya, gunakan rumus VLOOKUP, tambah gampang lagi gitu. Nah berikutnya, jabatan ini dia kan ada acuan gitu ya. Nggak mungkin serta-merta si siapa namanya ini. Si Agus misalnya, si Susi misalnya langsung dapat jabatan tanpa tahu golongannya berapa gitu kan. Nah, yang menjadi acuan dalam menentukan jabatannya itu apa, itu adalah golongan ya. Gol. Oke? Jadi penentuan jabatan dan gaji pokoknya ini nanti kita ambil dari golongan. Oke, dicatat ya. Sehingga kita bisa klik sel golongan pada kolom goal di sebelah kiri ini untuk menjadi lookup value-nya. Lanjut dengan tanda baca koma atau titik koma, kemudian kita baca table array-nya. Table array itu adalah tabel bantu. Yang dimaksud dengan tabel bantu adalah ini tabel golongan karena ini referensi kita gitu kan. Kita blok isinya saja mulai dari isi golongan sampai dengan tunjangan anak seperti ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4, jangan sampai lupa karena ini penting banget. Tidak sedikit yang mungkin sering kelupaan ya, mengunci. Biar apa? Biar ketika kita drag and drop ke bawah, hasil dari rumusnya itu, dia nggak ada yang N per A. Artinya cocok semua gitu ya dengan referensinya. Kemudian kita lanjut dengan koma, kemudian call index 6. Ada pada kolom keberapakah jabatan yang mau kita tampilkan jawabannya kan gitu ya pertanyaannya. Namun karena jabatan dan gaji pokok pada tabel referensi kita ini berdampingan, jadi kita nggak usah satu-satu munculinnya. Kita langsung munculin 2 aja sekaligus. Dengan cara apa? Dengan cara paralel. Pakai simbol buka kurung kurawal. Itu ada kok simbolnya di atas tombol enter gitu. Pakai shift, lalu tekan simbolnya yang buka kurung kurawal itu untuk bisa memunculkannya. Lalu kita input kolom kedua untuk jabatan, koma, kolom ketiga untuk gaji pokoknya. Tutup kurung kurawal karena cuma 2 kolom ini aja yang pengen kita tampilkan. Sementara untuk tunjangan anak dengan tunjangan istri itu kita nggak bisa pakai rumus ini karena ketentuannya beda. Dia ada persyaratan khususnya gitu. Ya, koma, lalu range lookup-nya kita pakai yang sama persis ya, karena ini dia bukan data rentang tapi data pasti. Dimaksud pasti karena golongan 1 pasti gaji pokoknya sekian. Golongan 2 pasti gaji pokoknya sekian. Jadi bukan data rentang dia. Oke, kita pakai vols atau 0 juga boleh karena sama aja. Kemudian kita tekan tombol enter. Lalu kita blok semuanya, tekan Ctrl D untuk menduplikasi jawaban lainnya. Itu nanti bakal muncul jawabannya. Kita coba cek dulu ya. Untuk yang pertama, golongan 1 itu staff, gaji pokok ya. Gaji pokok jabatannya staff ya, golongan 1 itu jabatannya staff, kemudian gaji pokoknya sekian, betul ya? Betul. Kemudian golongan 2 itu manajer, gaji pokoknya 2 juta, betul ya? Mana nih? Manajer golongan 2 juta betul. Wakil itu golongan 3 2.500.000. Betul. Golongan 4 tuh direktur gajinya 3 juta. Golongan 4 ya, mana golongan 4? Ini betul.
Oke ya, yang berikutnya tunjangan istri nomor 3. Perhatikan, saya mau zoom soalnya atau petunjuknya di sini. Ini yang nomor 3, itu petunjuknya adalah menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan dan hanya diberikan kepada pegawai yang statusnya itu nikah. Berarti kalau dia ada ketentuan atau persyaratan khusus, biasanya kita menggunakan fungsi logika atau rumus if begitu. Nanti kita kombinasikan rumus if ini dengan pembacaan tabel referensi, yang mana nanti referensinya itu kita ambil dari tabel golongan yang ini. Kenapa? Karena tunjangan istri itu ada di sini, Pak. Gitu. Sudah ada bayangan mungkin ya? Oke, kalau begitu saya kasih jelas bayangannya biar kalian bisa tahu gitu ya. Oke. Nanti kalian boleh screenshot aja untuk petunjuk soalnya ini biar saya biar bisa kalian lihat sambil latihan di rumah. Oke, kita mulai. Yang menjadi acuannya di sini adalah apa nih? Yang menjadi acuannya. Coba kita lihat dulu. Ada dua, status sama golongan ya. Golongan dan status ini yang menjadi acuan kita. Jadi mungkin boleh saya zoom saja deh biar bisa enak kelihatan ya. Nih, jadi kita kan pengen ngerjain tunjangan istri ya. Nih, saya zoom saja deh. Ada dua nih sekarang acuan kita. Kita kerjakan dulu atau masukkan dulu rumusnya sama dengan if. Kemudian berikutnya, logical testnya itu adalah acuan yang bakal kita uji di sini. Apa acuan pertamanya? Acuan pertamanya itu adalah statusnya dulu ya. Karena status ini nanti yang menentukan, coba kita lihat di sini. Status ini nanti yang menentukan apakah dia itu akan mendapatkan tunjangan atau tidak. Gitu kan? Oke. Nah, jadi saya sudah klik ya. Saya sudah klik di situ statusnya. Kemudian kita kasih keterangan. Status yang kita klik ini apa? Boleh kita masukkan simbol sama dengan, lalu tanda petik nikah. Karena kan ada dua status di situ ya. Nikah dengan belum. Nah, kita nanti akan logikalkan dua-duanya. Satu persatu kita masukkan, tapi pelan-pelan. Untuk yang pertama dulu, logical testnya atau statusnya adalah nikah. Jangan lupa memberikan tanda petik di depan dan di belakang kata nikah tersebut. Buat apa? Buat bisa mengidentifikasi bahwa yang kita input ini adalah teks, bukan rumus atau bukan value. Begitu ya. Nah, setelah kita kasih keterangan seperti ini, baru kita hubungkan dengan tabel referensi yang akan kita baca di bawah. Karena kan kita nanti bakal mengambil acuan juga di tabel golongan sini kan untuk menentukan tunjangan istrinya. Nanti dia akan mengacu di sini gitu loh. Ya. Nah, setelah kita masukkan tanda baca koma atau titik koma, input rumus VLOOKUP-nya. Karena tabel golongan ini dia bentuknya vertikal. Jadi kita pakai rumus VLOOKUP. Berikutnya, lookup value atau sel yang menjadi acuan kita itu apa? Di sini jelas ya, golongan kan. Berarti kita bisa klik golongan. Saya geser sedikit biar bisa kelihatan di layar. Klik golongan. Ya. Kalau nggak kelihatan rumusnya di bawah, kalian boleh lihat rumusnya di formula bar aja ya. Khawatirnya kepotong sama frame layar live. Kemudian setelah itu titik koma atau koma, masukkan table array. Table array itu adalah tabel bantu. Jadi sama ya kayak tadi kita blok isi dari tabel bantunya seperti ini. Kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4 kalau nggak bisa. Kemudian koma lagi. Ada namanya call index 6. Ada pada kolom keberapakah tunjangan istri? Kita hitung. Golongan ini adalah kolom pertama, jabatan adalah kolom kedua, gaji pokok kolom ketiga, tunjangan istri kolom keempat. Koma 0 atau vols ya, karena datanya sama persis. Balas kurung. Oke. Nah, karena kita menggunakan fungsi logika di awal tadi, maka kita harus mengakhiri rincian atau deretan rumus if yang sudah kita buat di awal, yaitu dengan menyambungnya dengan tanda baca, koma atau titik koma. Nah, terakhir di sini ada keterangan value if false. Karena yang awal tadi ini adalah value if true yang kita uji tadi, yang artinya begini. Jika statusnya adalah nikah, maka nanti kita akan mengambil acuan berdasarkan golongan dari tabel referensi golongan di bawah sini pada kolom keempat gitu maksudnya.
Selain itu, selain dari yang dimaksudkan dalam logical test pertama ini, maka nilai jika salah. Artinya selain nikah berarti belum nikah kan? Begitu maksudnya. Kalau belum nikah berarti tidak mendapat tunjangan kan? Ya enggak? Ya, kalau tidak mendapat tunjangan kita bisa konversi dengan angka 0. 0 itu berarti nggak dapat tunjangan gitu ya. Balas kurung, kemudian kita tekan enter. Nanti akan langsung mengambil sesuai dengan referensi nih. Kita coba cek pelan-pelan ya. Di sini ada golongan 1 dia nikah, dapatnya 250.000, betul nggak? Golongan 1 250.000, betul. Kemudian golongan 4 nikah itu 1 juta. Golongan 4 1 juta, betul ya? Golongan 3 nikah dapat 750.000, betul. Nah, kemudian kita cek yang tidak dapat tunjangan yang ini. Ini golongan 2 nih. Golongan 2 dia harusnya kan dia dapat tunjangan istri 500.000, ya kan? Tapi karena dia belum nikah, maka dia nggak dapat tunjangan atau 0 gitu maksudnya. Kita lanjut nomor 4. Saya ajak kalian membaca petunjuknya dulu, pahami dulu baru kita kerjakan ya. Tunjangan anak. Menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan dan hanya diberikan kepada pegawai yang statusnya nikah dengan ketentuan. Waduh, ada tambahan lagi nih. Sudah diberikan 2 referensi, kemudian diberikan syarat lagi ya. Ada syarat dan kondisi yang diberikan dalam rumus ini. Jadi kita harus betul-betul memahaminya dengan baik ya. Pertama adalah jika anak 3 ke bawah, 3 anak ke bawah ya, anak 3 ke bawah. 3 anak ke bawah, bos. Nah, jika 3 anak ke bawah maksudnya 3, 2, 1 begitu ya. Maka tunjangan anaknya adalah tunjangan anak dikali jumlah anak. Begitu. Kemudian jika anaknya lebih dari 3, maka tunjangan anaknya adalah tunjangan anak dikalikan 4. Perhatikan. Saya akan mulai pelan-pelan banget nih, mudah-mudahan kalian bisa dengan seksama memperhatikannya. Dan nanti kita juga akan menggunakan referensi tabel golongan yang ada di bawah untuk kita baca. Sama dengan if. Kemudian karena ini ada dua syarat yang mewajibkan kita untuk mengikutinya, maka kita pakai N. N itu artinya dan. Jadi kita akan menghubungkan syarat pertama dan syarat kedua untuk bisa mendapatkan jawaban tunjangan anaknya. Oke. Lalu kita klik dulu acuan pertama kita apa? Acuan pertama adalah status ya, nikah atau tidak gitu tadi disebutkan. Kita klik dulu statusnya, lalu kita kasih keterangan dari status ini apa? Kayak tadi, kayak di tunjangan istri. Jadi kita kasih sama dengan tanda petik nikah, tanda petik lagi. Oke. Jika, kalau saya baca ya, jika statusnya adalah nikah, maka, nah, koma atau titik koma gitu, saya sambung di atas, maka, bukan maka ya, dan karena kita ternyata pakai rumus N di sini. Saya ulangi, jika statusnya adalah nikah dan, nah, logical 2-nya sekarang yang diminta. Logical 2-nya adalah jumlah anaknya, gitu kan? Dan jumlah anaknya itu kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Kenapa? Sama dengan karena 3-nya kan termasuk ya. Tadi petunjuk soalnya di bawah disebutkan bahwa jumlah anaknya itu 3 ke bawah. Nah, 3 ke bawah berarti 3 termasuk. Makanya kita masukkan di sini simbol sama dengan untuk mengambil juga kalau anaknya 3 termasuk gitu dalam ketentuan ini. Oke. Maka tutup kurung dulu, jangan lupa ya. Tutup kurung dulu, kemudian maka kita akan menggunakan tabel vertikal VLOOKUP berdasarkan acuan golongan. Oke, jadi sudah ada 3 acuan nih sekaligus kita gunakan ya, karena tabel golongan ini kan di acuannya adalah golongan di ujung kiri, koma, lalu masukkan table array-nya. Table array itu adalah isi dari tabel referensinya di sini. Kita blok. Kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Kemudian kita lanjut dengan koma. Baru kita hitung posisi dari kolom tunjangan anaknya itu kolom keberapa. 1. Golongan itu 1 ya. Kemudian ini 2, 3, 4, 5. 5. Oke.
Kemudian setelah itu, koma lagi, ini masih rangkaian rumus VLOOKUP ya. Kita pakai false atau 0 karena dia datanya sama persis. Balas kurung jangan lupa untuk bisa menyempurnakan pembacaan dari rumus vertikalnya. Koma lagi. Berikutnya, di sini kita akan kita nanti akan diminta menampilkan value if false-nya. Oke? Oh sorry, bukan koma ya. Tapi kita baca dulu dari awal ya. Aduh, sampai bingung nih. Saya harus bolak-balik ngelihat soalnya biar bisa paham ya. Jika D6 ini adalah statusnya. Statusnya adalah nikah dan jumlah anaknya kurang dari atau sama dengan 3, maka kita mengambil referensi dari tabel vertikal di bawah sini yang mengacu pada C6 ini adalah golongan ya. Dengan tabel referensi di sini tabel array-nya di kolom kelima ya, lalu kita pakai false. Nah, itu akan kita kalikan dengan jumlah anaknya. Artinya adalah kalau misalnya nanti sesuai dengan petunjuk yang kita sudah jelaskan di atas ini, nanti hasil dari pembacaan logikal pertama ini kita kalikan dengan jumlah anaknya berapa. Begitu dia maksudnya. Kita koma. Kita lanjut ke ketentuan kedua. Ke bawah dulu pelan-pelan ya. Biar kalian nggak semakin bingung. Karena kalian nggak ngeliat tadi. Mudah-mudahan kalian tadi sempat men-screenshot soalnya biar kalian bisa ngeliat ya. Wah ini loading lagi soalnya ini ya. Lebih dari 3 gitu kan. Mulai dari 4 berarti. Maka nanti hasil dari pembacaan tabelnya itu akan dikalikan dengan 4. Bedanya itu cuman di ujung sini aja. Kalau yang awal tadi kita kalikan dengan jumlah anak, kita klik selnya. Nanti yang kedua ini kita kalikan dengan angka 4 gitu aja. Karena petunjuknya seperti itu. Saya ALT enter aja ke bawah ya. Biar nanti rumusnya itu bisa lebih rapi. Baris per baris. Biar kalian nggak terlalu bingung karena cukup panjang nih rumusnya. Karena model rumusnya sama, kita boleh kopas saja ya. Saya kopas dari sini ke sini sampai ke depan. Sama dengannya nggak usah kita kopas. Saya blok Ctrl C. Kemudian di sini saya klik Ctrl V. Nah, tinggal kita ganti bagian tertentu yang pengen kita ubah sesuai dengan petunjuk soalnya. Mudah-mudahan sudah muncul. Nggak muncul juga. Error sudah tampilan layarnya ya. Nah yang kedua ini nikah juga tapi anaknya itu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 kita bisa ganti di sini ya. Sebelumnya kan lebih kecil sama dengan 3. Ini bisa kita ganti dengan lebih besar 3. Berarti kalau lebih besar 3 itu mulai dari 4, 5, 6 ke atas begitu ya. Oke, maka nanti akan dibaca menggunakan rumus VLOOKUP ya di kolom yang sama, kolom kelima, tapi hasil pembacaan tabelnya itu akan kita kalikan dengan 4 karena tadi petunjuknya begitu ya, harus dikalikan dengan 4. Jadi kita nggak klik lagi jumlah anaknya di sini tapi langsung kita kalikan dengan angka 4. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk soalnya seperti itu, Pak. Begitu. Yang terakhir kita koma dulu lalu saya ALT enter. Yang terakhir itu petunjuknya adalah jika dia tidak menikah atau belum menikah, maka dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Ya gimana caranya mau dapat tunjangan anak gitu kan? Kalau dia belum nikah. Nah gimana logikalnya? If, kemudian kita klik di sini adalah statusnya gitu ya. Jika statusnya kalau tidak menikah itu dalam fungsi logika kita bisa pakai simbol operasi begini. Lebih kecil, lebih besar, tanda petik nikah. Nah itu simbolnya. Simbolnya itu lebih kecil, lebih besar, kemudian kita masukkan keterangannya nikah. Dibaca seperti apa Pak kalau seperti itu? Ini kalau dalam matematika dibaca dengan tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Atau kalau di fungsi logika ini dibaca sebagai tidak gitu loh. Jadi kalau saya mau baca berdasarkan urutan rumusnya ini, jika statusnya tidak nikah, nah gitu. Maka 0. Artinya dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Gitu.
Sampai di sini udah selesai, kita bisa langsung enter saja kalau memang kalian keberatan menghitung ada berapa jumlah buka kurung yang sudah kita buat di atas. Cukup rempong juga sih kalau kita harus menghitung satu persatu. Kita enter aja nggak apa-apa. Nanti secara otomatis akan ada notifikasi autocorrect dari Excel yang akan menyempurnakan dengan sendirinya jumlah tutup kurung yang kurang itu. Kita cukup klik yes, maka langsung disempurnakan. Langsung tertutup sendiri. Jadi nggak usah repot-repot berapa sih tutup kurungnya, nggak usah. Sisanya tinggal kita blok, lalu kita Ctrl D. Nah, dia muncul. Jangan dulu seneng ya, kita coba cek dulu jangan sampai ada penginputan yang salah dari saya. Pertama kita mau ngecek golongan 1 dengan status nikah, yang nikah dulu ya. Nikah itu dia anaknya 2, 300.000, betul nggak? Coba kita lihat di sini. Untuk golongan 1 itu tunjangan anaknya 150.000 ya. 150.000 dikali 2 300 betul ya? Betul. Yang golongan 4 nikah itu anaknya 4. Yang mana nih golongan 4 nikah? Ini 300.000. 300.000 dikali 4 1.200.000 betul ya? Betul. Golongan 3 itu nikah tapi dia anaknya nggak ada. Makanya dia nggak dikasih tunjangan. Gimana caranya mau dikasih tunjangan kalau belum punya anak kan? Iya dong. Terus di sini ya apalagi ini ya belum nikah. Tapi ini kenapa 2 ini? Wah, salah input soal nih. 0 ini harusnya nih. Waduh, ngantuk saya nggak bikin soal tadi malam ini. Yang ini juga ya, golongan 3 ini nikah tapi nggak ada anaknya, jadi nggak dapat tunjangan gitu kan. Nah, sekarang kita cek lagi yang sudah nikah tadi golongan berapa yang belum ya? Golongan 2 belum nih. Golongan 2 itu nikah, itu jumlah anaknya 1, berarti dikali 1 ya. Coba kita cek golongan 2 itu tunjangan anaknya 200.000 dikali 1 ya 200.000 gitu ya. Yeay. Masih ada berapa kolom lagi nih? 3 kolom lagi. Kita lanjut dulu ke tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan nomor 5. Itu menggunakan rumus lookup diambil dari tabel tunjangan jabatan berdasarkan jabatan. Coba kalian perhatikan petunjuknya. Sekarang ini bukan lagi tabel vertikal yang kita pakai, tetapi tabel horizontal. Oke? Ada tabel horizontal yang ada di sini nih. Ini namanya tabel tunjangan jabatan. Nanti kita akan jadikan sebagai referensi untuk menampilkan jawabannya. Jadi ada dua sekaligus ya. Enggak 2 sekaligus, beda. Ini tunjangan jabatan sendiri, transport sendiri. Tunjangan jabatan dulu kita kerjakan. Ini acuannya berdasar apa nih tunjangan jabatan? Acuannya berdasarkan jabatan ya. Oke. Karena dia berdasarkan jabatan, maka kita nanti akan mengambil referensi dari jabatan. Saya zoom dulu biar enak kelihatannya ya. Oke, saya freeze aja deh di sini. Freeze pen. Oke. Kemudian saya zoom. Nah, perhatikan ya. Saya ulangi, sama dengan lookup. Kemudian kita klik acuannya di jabatan, koma. Kemudian table array-nya adalah isi dari tabel bantu untuk tunjangan jabatan seperti ini. Kita kunci dengan menekan tombol F4 atau Fn F4. Saya lanjut di formula bar aja. Koma. Row index 6 ada pada baris keberapakah tunjangan jabatan ini? Kita hitung ya. Jabatan baris pertama, tunjangan baris kedua. Berarti 2. Koma. Kita pakai false atau 0 ya, karena datanya sama persis. Kita balas kurung, kemudian enter. Lalu sisanya tinggal kita blok aja, Ctrl D. Oke, kita coba cek dulu ya. Staff itu 250.000 betul. Oke. Direktur itu 1 juta, betul. Wakil itu 750.000, betul. Manajer itu 500.000, betul. Yang berikutnya, tunjangan transport menggunakan rumus lookup diambil dari tabel tunjangan transport berdasarkan jabatan. Gampang. Gampang ini ya, karena kita ngambil dari sini nih sekarang. Cuman beda tabel aja. Untuk cara pengerjaannya sama. Nanti acuannya tetap juga menggunakan jabatan gitu. Oke, kita zoom sedikit, kemudian kita coba kerjakan ya di sel ini. Sama dengan lookup. Kita ambil acuannya adalah jabatan, kemudian biar nanti dia satu kaligus muncul, kita klik aja selnya begitu ya, koma. Kemudian table array-nya kita lanjut di sini, table array adalah isi dari tabel bantu. Kemudian kunci dengan F4, koma, row index 6 ada pada kolom keberapa nih tunjangan transportnya? Jabatan adalah baris pertama, kemudian tunjangan adalah baris kedua. Sorry, bukan kolom tadi ya, baris 2,
2,0 atau volts. Sudah selesai. Sisanya tinggal kita Ctrl D. Cek dulu ya. Staff itu tidak ada tunjangan transfer, betul. Kemudian direktur itu mobil A, betul. Wakil itu mobil B, betul. Manajer itu dapatnya motor, betul. Yang terakhir, total gaji. Total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan. Oh, ini cuman penjumlahan aja guys, gampang ini guys ya. Mulai dari sini sampai tunjangan jabatan ya. 1, 2, 3, 4, benar nggak sih? Betul, berarti pakai rumus apa? Yang tahu komen. Bapak ini giliran yang gampang baru tanya penonton. Coba yang rumus-rumus tadi tuh loh Pak, tanyain gitu loh. Biar kita keren-keren sedikit gitu loh Pak. Masa rumus total aja baru kita dikasih tanya gitu. Ya, seperti itu ya guys ya penjelasannya. Jadi ini adalah rangkaian dari soal tes masuk kerja bagian admin part kedua yang sudah saya publikasikan untuk kalian semuanya dan sudah saya jelaskan secara terperinci satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya.